Setelah proses georeferencing, digitasi, dan pemberian data atribut, tahap selanjutnya dalam pembuatan peta adalah tahap layout. Layout peta sendiri merupakan tahap terakhir dalam pembuatan peta, dan di sini berarti menyusun penempatan unsur-unsur yang ada dalam peta sehingga informasi yang ada di dalam peta dapat tersampaikan dengan baik. Nah, selain itu, layout peta juga berfungsi untuk mempercantik ataupun memperindah dari peta yang dibuat. Oke, sebelum saya menampilkan layout peta, di sini saya akan menampilkan kenampakan batas-batas administrasi kecamatan di wilayah sekitarnya atau di wilayah sekitar kecamatan terlebih besar. Caranya, pilih add data, kemudian cari folder yang menyimpan save filenya. Nah, di sini shapefile batas kecamatan Lampung menimpa shapefile batas kecamatan batas desa yang ada di kecamatan terbagi besar. Oke, caranya agar tidak tertimpa, shapefile kecamatan Lampung Tengah dipindah di bawah shapefile polygon. Nah, seperti ini. Kemudian warnanya diubah menjadi no color. Kemudian klik OK. Kemudian selanjutnya adalah menampilkan nama-nama kecamatan dari kecamatan Lampung. Klik kanan, kemudian pilih properties. Kemudian beri centang pada label. Tentukan formatnya. Di sini akan saya ubah menjadi angka 9. Kemudian OK. Nah, sudah muncul. Oke, selanjutnya adalah menampilkan layoutnya. Caranya, pilih layout view. Nah, kalau diklik nanti menu layoutnya juga akan muncul seperti ini. Karena di sini layoutnya portrait, kurang sesuai jika digunakan dengan peta yang dipakai. Nah, cara mengubahnya, pilih file, kemudian pilih page and print setup. Orientasinya diubah menjadi landscape dan berikan centang pada scale map elements. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Ini disesuaikan. Dan tidak lupa untuk memberikan ruang untuk legendanya. Oke. Kemudian menentukan skalanya. Di sini saya akan menggunakan skala 1:100.000. Nah, seperti ini. Kemudian memberikan garis tepi. Nah, sebelum itu saya akan menampilkan menu draw-nya untuk membantu proses layout. Kemudian ini diubah menjadi rectangle. Kemudian pilih dan buat garis tepi kotak mengitari layout petanya. Kemudian disesuaikan terlebih dahulu. Kemudian klik kotak yang mengitari layout, klik kanan, kemudian pilih properties. Fill colornya dihilangkan. Kemudian outline colornya diubah menjadi warna hitam. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan memberikan batas layout untuk legenda. Caranya sama. Saya akan buat kotak untuk legenda di sini.
Oke, kemudian klik kanan, pilih properties. Kemudian fill colornya dihilangkan, outline colornya diubah menjadi warna hitam. Kemudian klik OK. Kemudian ini disesuaikan dengan layout petanya. Oke, jika sudah sesuai, maka selanjutnya adalah memberikan judul peta atau membuat judul peta. Caranya, pilih teks, kemudian letakkan sembarang, tidak apa-apa. Kemudian buat judulnya. Di sini saya akan buat judul peta administrasi. Kecamatan terbagi besar. Oke, kemudian untuk mengeditnya, klik kanan pada judul yang sudah dibuat, kemudian pilih properties. Kemudian akan saya letakkan, jadi judul nanti akan tengah, rata tengah. Kemudian saya akan tentukan formatnya, size-nya saya ubah menjadi 13. Kemudian saya bold dan klik OK. Kemudian sesuaikan dengan layoutnya agar lebih rapi. Kemudian setelah membuat judul, akan saya berikan garis pembatas agar lebih rapi, karena masih ada legenda-legenda lain yang akan ditampilkan. Oke, kemudian saya akan menampilkan arah mata angin. Caranya, pilih insert, kemudian pilih North Row. Karena di sini peta yang digunakan atau peta yang dibuat adalah peta yang ada di Indonesia, dan ini adalah peta berbahasa Indonesia, maka saya tidak boleh menggunakan arah mata angin yang memiliki unsur atau memiliki kata-kata asing di dalamnya. Jadi saya akan menggunakan arah mata angin yang polos. Kemudian tentukan ukurannya. Setelah itu memberikan arah mata angin utara. Nah, untuk mempermudah, di sini saya akan mengcopy judul petanya. Kemudian saya edit dan saya ubah menjadi U. Kemudian klik OK dan letakkan di tengah. Oke, setelah itu saya akan menampilkan skala angka. Caranya sama, saya akan agak lebih mudah, akan saya kopas teksnya, kemudian diubah menjadi skala 1/100.000. Kemudian formatnya akan saya ubah. Kemudian saya akan menampilkan skala batang. Caranya klik insert, kemudian pilih scale bar. Kemudian tentukan scale bar yang akan digunakan, kemudian klik OK. Nah, di sini satuannya akan saya ubah menjadi kilometer. Nah, jadi klik kanan, kemudian pilih properties, dan pada label diubah menjadi kilometer. Kemudian klik OK dan disesuaikan dengan layout yang ada. Oke, kemudian agar objek di sini nanti tidak tergeser-geser, akan saya jadikan menjadi satu objek, satu kesatuan yang utuh. Caranya, blok objek yang akan disatukan, kemudian klik kanan dan pilih group. Nah, kemudian setelah selesai, saya akan membuat garis untuk membatasi antara satu legenda atau satu
unsur dengan unsur lainnya. Kemudian saya akan menampilkan legenda yang berisikan batas-batas desa dari kecamatan terbagi besar. Caranya, pilih insert, kemudian pilih legend. Nah, di sini karena saya akan menampilkan batas-batas desa yang ada pada shapefile polygon, jadi shapefile kecamatan dihilangkan saja, kemudian klik next sampai dengan finish. Oke, sudah muncul. Nah, untuk mengedit dari legenda yang tampil, karena ini masih menjadi satu kesatuan yang utuh, caranya klik kanan, kemudian pilih convert to graphics, kemudian klik kanan lagi, pilih ungroup. Nah, setelah di ungroup, jadi objek-objek hasil proses legenda bisa dihapus. Oke, kemudian untuk memberikan tempat yang lebih luas bagi legenda yang lain yang belum ditampilkan, ini akan saya bagi menjadi dua. Satunya nanti akan ditaruh di sebelah kanan, jadi akan saya grup terlebih dahulu. Begitu pula dengan 5 batas lainnya, kemudian akan saya letakkan di samping kanannya. Oke, jadi seperti ini. Nah, agar objek tidak berpindah-pindah, maka akan saya grup lagi. Kemudian saya akan berikan garis tepi. Oke, kemudian saya akan menampilkan peta insert. Cara untuk menampilkan peta insert, pilih insert, kemudian pilih data frame. Nah, di sini sudah muncul data frame-nya. Kemudian klik kanan dan pilih add data. Kemudian pilih shapefile yang akan digunakan. Nah, di sini muncul layar baru, new data frame. Ini adalah layar dari peta insert. Kemudian klik kanan dan saya akan meng-add data lagi untuk shapefile lampu tengah. Nah, seperti ini. Jadi shapefile lampu tengah menimpa shapefile kecamatan terbagi besar. Agar tidak tertimpa, maka harus dipindah seperti ini. Kemudian agar kenampakan dari shapefile lampu tengah muncul, maka klik kanan shapefile lampu tengahnya, layarnya diklik, kemudian pilih zoom to layar. Nah, seperti ini. Kemudian kenampakan pada shapefile terbagi besarnya akan saya ubah warnanya menjadi merah. Sedangkan lampu tengahnya akan saya ubah menjadi warna kuning. Nah, seperti ini. Oke, kemudian saya akan membuat satu peta insert lagi. Caranya sama, pilih data frame. Jadi nanti akan muncul layar data frame yang baru. Kemudian akan saya sesuaikan dulu untuk ukuran data frame-nya. Oke, kemudian klik kanan dan
pilih shapefile yang akan digunakan. Oke, shapefile batas kabupaten menimpa shapefile lampu tengah dipindah ke bawah. Kemudian kenampakan lampu tengah agar lebih tampak secara utuh, klik kanan shapefile-nya, kemudian pilih zoom to layer. Layarnya diklik, kemudian pilih zoom to layer. Kemudian warnanya diubah menjadi, batas kabupaten ini diubah menjadi warna kuning, dan layer lampu tengah shapefile ini diubah menjadi warna merah. Oke, ini masih terlalu berdempetan, jadi akan saya perkecil lagi. Oke, kemudian akan saya berikan nama pada masing-masing peta insert. Jadi yang merah ini akan mewakili terbagi besar, dan yang satunya lampu tengah. Oke, agar lebih mudah saya akan kopas dari judul peta. Kemudian klik kanan petanya, klik kanan judulnya, akan saya ubah menjadi terbagi besar. Oke, kemudian ya lampu tengah. Oke, selesai untuk peta insert. Kemudian saya akan memberikan batas garis. Oke, jika garis yang dibuat file atau cacat bisa dihapus dan ulangi prosesnya. Oke, kemudian saya akan buat sumber petanya.
Nah, jika terjadi kesalahan seperti ini, teman-teman bisa Ctrl Z atau undo untuk mengulangi perintahnya atau mengembalikan keadaannya seperti semula. Nah, seperti ini. Oke, kemudian selesai dan saya akan memberikan garis batas. Oke, kemudian saya akan membuat informasi mengenai pembuat petanya. Kemudian saya akan kopas di sini. Kemudian klik OK dan disesuaikan dengan layout yang ada. Nah, dan ini masih belum selesai karena grid untuk peta utamanya masih belum dibuat, dan di sini sepertinya garis tepinya bergeser. Nah, ini bisa disesuaikan lagi. Caranya untuk memberikan grid, klik kanan pada peta kesamaan terbanginya, kemudian pilih Properties, kemudian pilih New Grid, kemudian Measure Grid, kemudian klik Next, sampai dengan Finish dan klik OK. Nah, di sini untuk memperlapih grid yang ada atau grid yang muncul, klik kanan kembali petanya, kemudian pilih Properties, kemudian pada grid pilih Properties, kemudian pilih Additional Properties, kemudian pilih Number Format, dan di sini angkanya di-nolkan saja. Kemudian di lainnya saya akan menggunakan tanda tambah seperti ini ya, jadi agar terlihat lebih rapi. Kemudian klik OK, kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan cek dulu di sini layoutnya sebelum saya ekspor.
Oke, setelah semuanya beres, untuk mengekspornya, pilih file, kemudian pilih export map, kemudian bisa menentukan folder di mana ini akan dicetak dan tentukan namanya. Misalkan di sini akan saya ubah namanya menjadi peta administrasi kecamatan terbagi besar. Nah, jangan lupa save as type-nya JPG dan bisa juga dengan format lain sesuai dengan kebutuhan, dan di sini resolusinya bisa diperbesar ataupun diperkecil. Kemudian save untuk menyimpannya. Oke, demikian adalah proses pembuatan peta. Terima kasih dan semoga bermanfaat.